Momen mengharukan saat Raffi Ahmad dan Sule tiba di Nusa Kambangan. Dua sosok ternama dunia hiburan, Raffi Ahmad dan Sule, akhirnya memenuhi janji mereka untuk menjenguk sahabatnya, Amar Zoni, di Lapas Nusa Kambangan. Perjalanan panjang sekitar 5 jam, meliputi jalur udara, darat, hingga laut, harus mereka tempuh untuk sampai ke lokasi dengan pengamanan tertinggi di Indonesia itu. Tidak semua orang diizinkan masuk ke wilayah tersebut, sehingga kedatangan mereka pun mendapat perhatian besar. Saat bertemu, Amar Zoni tampak terkejut sekaligus haru, bahkan matanya terlihat berkaca-kaca. Momen tersebut menggambarkan kedekatan persahabatan yang tulus di tengah situasi berat. Raffi datang bukan hanya sebagai public figure, melainkan juga sebagai bentuk dukungan kemanusiaan terhadap seorang sahabat yang sedang menghadapi ujian besar. Suasana mencekam di balik tembok Nusa Kambangan. Lapas Nusa Kambangan dikenal sebagai penjara dengan tingkat keamanan tertinggi di Indonesia. Terletak di pulau terpencil yang dikelilingi laut dan hutan lebat, fasilitas ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata selama 24 jam penuh. Setiap sudut dipantau dari menara pengawas, membuat mustahil bagi siapapun untuk kabur. Disinilah Amar Zoni kini menjalani masa hukumannya, jauh dari hiruk-pikuk dunia hiburan yang dahulu ia kenal. Kondisi di dalam lapas digambarkan begitu sunyi dan menekan secara mental. Kamar tahanan sempit dengan pencahayaan minim membuat banyak warga binaan harus beradaptasi dengan cepat. Bagi Amar, perpindahan ini menjadi pukulan berat, terutama karena ia masih sulit menerima kenyataan harus tinggal di tempat yang begitu tertutup dari dunia luar. Kehadiran Raffi dan Sule yang menguatkan semangat. Kunjungan Raffi Ahmad dan Sule bukan hanya sekedar silaturahmi. Mereka datang membawa dukungan moral serta semangat baru bagi Amar Zoni. Dalam pertemuan itu, Raffi disebut turut membawa makanan, pakaian ganti, dan sejumlah kebutuhan pribadi untuk Amar serta penghuni lapas lainnya. Sementara Sule memanfaatkan kehadirannya untuk menghibur para warga binaan melalui candaan khasnya yang ringan dan humanis. Kehangatan momen tersebut seolah memecah keheningan suasana di balik jeruji. Bagi Amar, kunjungan dua sahabat dekatnya menjadi pengingat bahwa masih banyak orang yang peduli dan mempercayainya. Dukungan ini diyakini dapat membantu kondisi mental Amar agar lebih kuat menghadapi proses hukum yang sedang dijalaninya. Kejanggalan di balik tuduhan terhadap Amar Zoni. Kasus hukum yang menimpa Amar Zoni sejak awal memang menyisakan sejumlah tanda tanya. Ia didakwa terkait pelanggaran berat, namun sebagian pihak menilai ada kejanggalan dalam proses penyelidikan dan pembuktian. Beberapa pengacara bahkan menilai jika Amar benar terlibat dalam jaringan besar, seharusnya gaya hidupnya mencerminkan hal tersebut. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Ia justru menghadapi kesulitan ekonomi dan hidup sederhana. Pihak keluarga serta kuasa hukum menilai perlu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap alur kasus, termasuk bagaimana barang bukti bisa sampai ke tangan pihak tertentu. Publik pun mulai mempertanyakan keadilan dari proses hukum yang berjalan, terutama karena beberapa fakta disebut tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Pernyataan pengacara yang memicu reaksi. Seorang pengacara senior memberikan komentar tajam mengenai kasus Amar Zoni. Menurutnya, jika benar ada temuan barang di lingkungan lapas, maka seharusnya pimpinan lembaga pemasyarakatan ikut diperiksa. Ia menilai, tanpa adanya kelalaian di tingkat pengawasan, sangat kecil kemungkinan barang terlarang bisa lolos ke area tahanan dengan pengamanan super ketat. Pernyataan itu menjadi sorotan publik karena membuka kemungkinan adanya kelalaian atau bahkan penyalahgunaan wewenang di internal lembaga. Pernyataan sang pengacara pun direspons beragam. Ada yang mendukung agar investigasi dilakukan secara menyeluruh, namun ada pula yang meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan resmi dari lembaga berwenang tanpa membuat asumsi yang berlebihan. Pengakuan mengejutkan dari ibu angkat Amar Zoni. Dalam sebuah tayangan yang beredar, ibu angkat Amar Zoni menyampaikan pernyataan mengejutkan. Ia menyebut bahwa sebelum pemindahan ke Nusa Kambangan, sempat ada pihak yang meminta sejumlah uang kepada keluarga Amar. Disebutkan nominal yang cukup besar, hingga ratusan juta rupiah. Namun, karena keluarga tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, akhirnya Amar tetap dipindahkan.
Meski belum dapat dipastikan kebenarannya, pernyataan ini memicu pertanyaan baru tentang adanya dugaan praktik tidak wajar dalam proses hukum. Kuasa hukum Amar menyatakan tengah menelusuri hal tersebut secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak. Kasus ini pun semakin menarik perhatian publik karena dianggap melibatkan lebih banyak pihak dari yang terlihat di permukaan. Presiden Prabowo tegaskan, tak ada yang kebal hukum. Di tengah ramainya pemberitaan, muncul pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, tidak ada individu atau kelompok yang kebal hukum. Pesan ini disampaikan dalam konteks penegasan integritas lembaga penegak hukum di Indonesia. Walaupun tidak secara langsung menyinggung kasus Amar Zoni, publik menilai pernyataan tersebut relevan dengan situasi yang sedang menjadi perhatian. Banyak pihak berharap langkah tegas pemerintah ini bisa menjadi sinyal positif bagi terciptanya sistem peradilan yang transparan dan berkeadilan, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan figur publik. Dukungan Hotman Paris dan desakan investigasi khusus. Nama pengacara kondang Hotman Paris ikut disebut dalam upaya membantu pengawalan hukum Amar Zoni. Ia dikabarkan siap memberikan bantuan hukum untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur dan transparan. Langkah ini disambut baik oleh masyarakat yang berharap agar kasus Amar ditangani secara objektif tanpa tekanan dari pihak manapun. Di sisi lain, pengacara Firdaus juga mengusulkan agar Badan Narkotika Nasional membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri kejanggalan dalam kasus ini. Desakan tersebut dianggap penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur yang merugikan pihak tertentu. Semakin banyak tokoh hukum yang turun tangan, semakin besar pula harapan publik agar kebenaran segera terungkap. Harapan keluarga dan dukungan publik. Seiring waktu, dukungan terhadap Amar Zoni semakin meluas. Keluarga, sahabat, hingga penggemar ikut mengirimkan doa dan pesan semangat melalui berbagai platform media sosial. Mereka berharap Amar tetap kuat menjalani masa sulit ini dan percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Beberapa komunitas bahkan melakukan penggalangan dukungan moral dengan tagar khusus yang menyerukan keadilan. Meski tengah menghadapi tekanan besar, keluarga Amar berusaha tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mereka meyakini bahwa kebaikan dan doa tulus dari masyarakat akan menjadi energi positif yang membantu Amar melewati masa terberat dalam hidupnya. Akhir yang menggantung dan penuh harapan. Kini, publik menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Dengan banyaknya kejanggalan yang mencuat dan perhatian besar dari berbagai pihak, harapan akan titik terang semakin besar. Amar Zoni disebut tinggal beberapa bulan lagi dari masa bebasnya sebelum pemindahan ini terjadi. Namun kini, jarak dengan keluarganya semakin jauh secara fisik, meski secara moral dukungan terus mengalir. Pertanyaan pun muncul, akankah keadilan benar-benar berpihak padanya? Sebagai reporter, kami akan terus memantau dan melaporkan setiap perkembangan dari sumber resmi. Satu hal yang pasti, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi.